Baik, kita lanjutkan materi epidemiologi deskriptif 2. Untuk hari ini topiknya ada insiden, prevalence, kemudian beberapa ukuran di dalam epidemiologi deskriptif, ada IMR, MMR, CDR, dan ASDR. Nah, secara umum kejadian penyakit itu bisa dibedakan atas kesakitan dan kematian. Jadi angka-angka frekuensi, ukuran frekuensi itu tidak jauh dari angka kesakitan, angka kematian. Ukuran frekuensi penyakit bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada yang bentuknya prevalence, ada yang bentuknya incidence. Kita bisa katakan prevalence itu menunjukkan suatu beban penyakit di masyarakat, sementara insiden adalah menunjukkan seberapa besar setiap orang memiliki resiko terjangkit penyakit. Untuk prevalence dibedakan menjadi point prevalence dan period prevalence. Untuk insiden dibagi menjadi insiden kumulatif dan incidence rate. Pertama kita masuk dulu ke point prevalence. Point prevalence ini mengukur banyaknya orang pada suatu populasi yang telah mendapat penyakit tertentu di saat tertentu. Rumusnya jumlah kasus per total populasi. Misalnya seperti ini, ada 7 orang subjek yang diikuti selama 7 tahun observasi, kemudian dilihat kejadian munculnya penyakit yang shadingnya agak gelap, ini munculnya penyakit. Kemudian yang kuning ini hilang dari pengamatan, mungkin karena orangnya pindah gitu ya, jadi lost kontak. Ini juga sakit, ini juga sakit. Yang lain sehat sampai akhir pengamatan. Kalau dilihat dari gambar ini, misal ditanyakan, hitunglah prevalence pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, 5, 6, dan 7. Maka yang dilihat adalah jumlah kasus yang ada pada satu titik waktu itu, dan dibagi total jumlah orang pada waktu T. Misalnya, pada tahun kedua berarti jumlah prevalence penyakitnya adalah 0/7. Karena di tahun kedua belum ada muncul penyakit dan jumlah dari seluruh populasi ada 7 orang. Tahun ketiga itu 2/7 karena di tahun ketiga mulai muncul 2 orang yang berpenyakit atau jumlah penyakitnya ada 2, jumlah kasusnya dibagi dengan jumlah populasi ada totalnya 7 orang juga. Tahun keempat itu 2/6 karena di tahun keempat subjeknya menghilang 1, jadi tinggal 6 orang, kasusnya masih 2 orang. Tahun kelima itu 2/6 juga karena kasusnya ada 2 orang dan jumlah populasinya masih 6. Tahun ke-6 2/5. Tahun ke-6 2/5 karena kasusnya ada 2 orang, yang ini meninggal dunia, yang hitam ini meninggal dunia, jadi jumlah subjeknya tinggal 5 orang dan kasusnya ada 2. Tahun ke-7 kasusnya ada 2 dan jumlah total subjeknya ada 5. Seperti tahun ke-6 ya. Itu yang disebut dengan point prevalence. Kemudian yang kedua adalah period prevalence. Kalau period ini ada time frame-nya, ada rentang waktunya. Period prevalence ini mengukur banyaknya orang yang telah mendapat penyakit tertentu dari suatu populasi pada periode waktu tertentu. Jadi bukan hanya satu titik saja, tapi ada range-nya. Rumusnya sama, jumlah kasus per rata-rata populasi di waktu tersebut. Period prevalence ini bergantung pada 2 faktor. Pertama, berapa banyak jumlah orang yang telah sakit, dan durasi atau lamanya penyakit. Walaupun hanya sedikit orang yang sakit, tapi kalau penyakitnya kronis atau durasinya panjang, maka prevalence-nya menjadi relatif tinggi di period prevalence ini, karena munculnya penyakit itu ada terus meskipun jumlahnya sedikit. Contohnya misalnya seperti ini, perhatikan baik-baik gambarnya. Ini gambar yang sama ya dari yang tadi. Yang ditanya, hitunglah period prevalence dari tahun ke-1 hingga tahun ke-4. Jadi yang kita lihat adalah jumlah kasus pada periode waktu tahun ke-1 sampai 4. Dari tahun 1 sampai ke-4 kasusnya ada 2. Jumlah total populasi
atau karena jumlah orang populasi dalam pengamatan berubah-ubah, karena tadi ada yang hilang, ada yang meninggal dunia, maka kita dapat menggunakan jumlah rata-rata dari populasi, atau yang umum digunakan adalah jumlah populasi pada tengah tahun pengamatan. Jadi kalau antara 1 dan 4, maka tengah tahunnya itu tahun ke-2. Maka yang digunakan adalah jumlah populasi di tahun ke-2 dan 3. Itu 7 orang masih ya. Karena hilangnya subjek yang E ini pada tahun ke-4 gitu. Jadi 2/7. Itu adalah period prevalence dari tahun ke-1 hingga tahun ke-4. Atau kalau diubah jadi desimal berarti 0,29. Manfaat dari poin dan period prevalence. Untuk poin prevalence, informasinya bisa digunakan untuk melihat seberapa besar permasalahan yang ada, terutama untuk penyakit-penyakit kronik yang munculnya lama atau periode penyakitnya lama, sebagai alat untuk merencanakan fasilitas serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi kesehatan. Namun poin prevalensi ini tidak ideal untuk studi-studi yang meneliti masalah etiologi penyakit atau faktor penyebab penyakit, karena dia hanya mengamati pada satu waktu saja, tidak mengamati sejak time frame atau jangka waktu yang lama, sehingga kalau di period prevalence itu lebih terlihat dia munculnya penyakit mulai kapan. Sementara untuk period prevalence, ini merupakan gabungan dari poin prevalence plus kasus-kasus baru atau insiden dan juga kasus yang kambuh pada satu periode waktu tertentu. Jadi mereka semua akan terhitung di dalam period prevalen. Period prevalen ini lebih disukai daripada poin prevalen atau insiden untuk hal-hal menganalisa penyakit yang tidak diketahui onsetnya atau kapan timbulnya, contohnya penyakit mental. Nah, ini ada contoh lagi. Kalau ini ada 10 subjek ya. Pengamatannya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2017. Ada 10 subjek. Ini subjek yang pertama. Ini awal panah ini menunjukkan munculnya penyakit. Akhir panah ini menunjukkan dia meninggal dunia. Oke. Skema di atas menunjukkan kejadian penyakit hepatitis B pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Diketahui pada 1 Januari jumlah pasiennya seluruhnya ada 100. Selama 1 tahun jumlah pasien total ada 1.000. Maka poin prevalence yang ditanyakan misalnya pada tanggal 1 Januari. Berapa poin prevalensinya? Tanggal 1 Januari ada 5 orang pasien ya. Kasus 1 Januari ada 5 kasus. 1, 4, 6, 8, dan 9. Total populasi ada 100. Maka poin prevalensinya adalah 5/100 atau 0,05, atau kalau diinterpretasikan berarti 50 kasus per 1.000 pasien. Sementara untuk periode prevalensinya selama 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ada 10 kasus, karena total kasus keseluruhannya ada 10 ya. Mulai dari kasus nomor 1 sampai kasus nomor 10 kan, sampai akhir tahun. Jumlah populasinya ada 1.000 tadi. Maka period prevalensinya selama 1 tahun adalah 10 per 1.000 pasien. Nah, sekarang kita masuk ke insiden. Seperti yang sudah saya singgung minggu lalu, insiden itu munculnya kasus baru pada satu populasi. Incidence itu dibagi 2 atau diukur dengan 2 cara. Pertama, kumulatif insiden atau yang kita singkat dengan IK, dan juga incidence rate atau incident density. Pertama, insiden kumulatif. Insiden kumulatif ini proporsi dari sekelompok orang yang beresiko dan berkembang menjadi sakit pada periode waktu tertentu. Insiden kumulatif dapat digunakan untuk mengukur resiko, yaitu probabilitas orang yang sehat akan menjadi sakit selama periode waktu tertentu, dengan asumsi bahwa semua orang yang sehat dan beresiko diamati sampai timbulnya penyakit pada periode waktu tertentu. Rumusnya jumlah kasus baru dibagi populasi beresiko pada awal pengamatan. Nah, ini yang harus dicatat pada awal pengamatan. Jadi yang sudah sakit di awal pengamatan tidak diukur tidak dimasukkan ke dalam penyebut, karena di awal yang dihitung hanya yang beresiko, bukan yang sakit. Yang sakit tidak ikut. Orang-orang yang berada dalam denominator haruslah terbebas dari penyakit pada
permulaan periode. Jadi yang di denominator atau bawahnya ini, penyebutnya ini harus yang tidak sakit. Kemudian untuk numerator hanya kasus-kasus yang baru. Contohnya, ini masih diagram yang sama, masih kasus yang sama dengan yang tadi. Selama periode 1 Januari sampai 31 Desember, ini maksudnya 2017 ya. Ya, 2017. Terdapat 5 kasus baru campak, yaitu kasus 2, 3, 5, 7, dan 10. Karena kasus 1, 4, 6, 8, 9 ini kasus lama. Jadi nggak dihitung sebagai insiden. Sebelumnya telah ditemukan 5 kasus campak. Jadi dari 100 orang populasi, kan tadi di awal yang di kasus prevalence tadi ya sudah diketahui, di tanggal 1 Januari itu jumlah populasinya ada 100. Sehingga dari 100 orang tadi hanya 95 orang yang beresiko karena yang 5 sudah sakit. Jadi kumulatif insidensinya 5/95. Hasilnya 0,053 atau 5,3% selama periode 1 tahun. Ini contoh lainnya. Ini misalnya kasus PJK yang diamati selama 7 tahun pengamatan pada 7 subjek. Di mana bening atau shading muda ini artinya sehat, shading yang agak gelap ini sakit, shading kuning artinya hilang dalam pengamatan, dan titik hitam besar ini dia meninggal. Nah, pertanyaannya adalah berapa insiden kumulatif selama 7 tahun pengamatan? Kita lihat berapa kasus baru yang muncul selama pengamatan. Ada 3 ya, kasus C, F, dan G. Berarti 3 kasus, tinggal dicari penyebutnya. Penyebutnya yang beresiko di awal pengamatan, di tahun ke-1 semuanya ya beresiko. Karena semuanya tidak sakit. Jadi 3/7, 0,43 atau 43 kasus per 100 orang. Yang kedua adalah incident rate. Incident rate ini disebut juga orang waktu atau insiden densitas atau densitas insiden. Ini gunanya untuk menghitung insiden di mana kasus baru muncul diamati dari suatu populasi berisiko dengan periode pengamatan yang berbeda-beda. Jadi kalau insiden kumulatif, periode pengamatannya sama karena dihitung sampai akhir. Tapi kalau densitas insiden, masing-masing orang berbeda periode pengamatannya. Tapi pembilangnya sama ya, jumlah kasus baru. Ini kasus yang sama. Nah, untuk densitas insiden, kita harus menghitung orang waktu atau periode pengamatan, jumlah waktu seseorang yang memberikan kontribusi masa sehat sejak awal pengamatan untuk setiap orang yang diamati. Misalnya, untuk subjek A, ini durasi waktu yang disumbangkan, durasi pengamatan sampai dia sakit, itu ada 7. Karena selama pengamatan dia tidak sakit. Jadi full 7. Orang B juga 7. Orang C 2. Karena setelah tahun ketiga dia sakit. Orang yang D 7. Orang yang E 3. Karena tahun keempat dia menghilang. Kemudian orang F 2. Karena tahun ketiga dia sakit. Orang G itu 5. Karena tahun ke-6 dia sakit. Oke. Setelah itu semua angka ini dijumlahkan menjadi penyebut. Jadi 7 tambah 7 tambah 2 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 5 hasil 33. Setelah itu dilihat penyebutnya. Penyebutnya itu pembilangnya. Pembilangnya sama dengan insidensi yang kumulatif, yaitu jumlah kasus baru. Jumlah kasus barunya ada 3, dibagi 33, hasilnya 9,1. 0,091 ya. Tapi kalau dikalikan 100 jadinya 9,1 kasus per 100 orang tahun. Nah, hubungan antara insiden dan prevalen. Hubungannya prevalen itu sama dengan insiden kali durasi sakit atau rata-rata lama sakit. Jadi prevalence berbanding lurus dengan insiden dan durasi atau rata-rata lama sakit.
Artinya interpretasinya adalah prevalensi yang tinggi bisa juga terjadi karena insiden penyakit yang tinggi dan juga durasi sakit yang panjang. Semakin lama durasi sakit, semakin tinggi prevalence. Semakin banyak insiden, semakin tinggi prevalence. Contohnya, untuk penderita diabetes mellitus, mereka diberikan terapi insulin. Karena dia menggunakan terapi insulin, akhirnya masa hidupnya jadi lebih panjang karena keparahan penyakit bisa dicegah. Kalau durasi penyakit semakin panjang, maka prevalensi penyakit akan semakin banyak. Karena dari waktu ke waktu dia masih terhitung sebagai kasus. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa dari 4 tadi? Dari insiden ada insiden kumulatif, insiden rate, kemudian dari prevalence ada prevalence point, ada prevalence period. Untuk insiden kumulatif, nama lainnya insiden proporsi. Untuk insiden rate, nama lainnya insiden density atau densitas insiden. Di mana insiden kumulatif ini numeratornya atau pembilangnya adalah kasus baru, incidence rate juga sama. Tapi kalau untuk prevalence, baik prevalence titik maupun periode, untuk prevalence titik itu kasus yang ada, nggak harus kasus baru atau lama. Untuk prevalence periode, kasus yang ada juga, mau yang baru, mau yang lama, dia juga dihitung. Kemudian denominator untuk insiden kumulatif adalah populasi di awal pengamatan yang beresiko, jadi yang sakit tidak dihitung. Kemudian untuk incident rate adalah orang waktu. Tadi jumlah kontribusi waktu yang diberikan setiap orang sampai dia terjangkit sakit. Saya nggak tahu ini kedengeran atau suaranya. Saya ulangi ya. Jumlah kontribusi waktu yang diberikan setiap orang sampai dia terjangkit sakit atau hilang tadi ya. Kemudian untuk prevalence titik yang dihitung adalah populasi awal. Prevalence periode yang dihitung adalah populasi di tengah-tengah. Karena mungkin ada perkembangan jumlah populasi yang berubah-ubah ya, ada yang meninggal dunia, ada yang hilang. Yang dihitung adalah populasi di pertengahan. Untuk insiden, satuannya tidak ada. Kalau untuk insiden kumulatif ya, satuannya tidak ada. Insiden rate, satuannya kasus per orang waktu. Kemudian untuk prevalen, titik, satuannya tidak ada. Periode juga tidak ada. Kemudian insiden ini adalah tipe proporsi insiden kumulatif. Insiden rate adalah tipe rate. Kalau kalian masih ingat ada proporsi, rate, dan rasio ya. Untuk prevalence, baik titik maupun periode, dua-duanya berupa proporsi. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran-ukuran frekuensi di dalam epidemiologi deskriptif. Ada infant mortality rate, ada maternal mortality rate, ada crude death rate, ada age-specific death rate. Kita lihat satu-satu. Sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu mortalitas. Mortalitas itu adalah angka kematian. Di mana definisi mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah dia dilahirkan hidup. Artinya mati hanya bisa terjadi jika didahului dengan kelahiran hidup. Nah, akibatnya apa? Kalau di dalam angka mortality, kita menunjukkan satuannya per kelahiran hidup. Contohnya IMR atau infant mortality rate. IMR ini rumusnya jumlah bayi yang meninggal dibagi jumlah bayi yang lahir hidup. Contoh menyajikan IMR ya. 7,2 bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian maternal mortality rate juga sama. Rumusnya jumlah kematian ibu oleh sebab yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, dan nifas. Intinya kematian ibu yang disebabkan karena proses kehamilan dan melahirkan dibagi dengan jumlah bayi yang lahir hidup. Contoh menyajikan datanya, 6,1 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Oke. Kemudian ada case fatality rate atau CFR. Ini jumlah orang yang meninggal di antara kasus insiden dibagi jumlah kasus insiden. Oke. Kemudian crude death rate. Yang contoh soalnya pernah saya berikan minggu lalu ya. Contohnya ini adalah definisinya adalah banyaknya kematian pada suatu periode tahun per 1.000 penduduk.
dan tidak melihat penyebab penyakitnya apa atau karakteristik penyakitnya, karakteristik orang yang mati apa gitu ya. Rumusnya adalah jumlah kematian dalam satu periode dibagi jumlah penduduk dalam pertengahan periode dikali dengan konstanta. Konstantanya bisa 1000 untuk root death rate. Contohnya, di tahun 2000 ada 229.840 kematian dan jumlah penduduk di pertengahan tahun ada 2.000 orang. Di pertengahan tahun 2000 ada 13.600.000 orang. Jadi rumus CDR-nya berarti 229.840 dibagi 13.600.000 dikali 1000. 16,9 per 1000 penduduk. Ini angka kematian kasar atau crude death rate. Ukuran ini memiliki kelemahan karena dia sangat kasar dalam membandingkan jumlah kematian dengan jumlah penduduk tengah tahun, padahal kematian menurut umur itu cukup bervariasi. Dari angka ini kita nggak bisa tahu banyaknya angka kematian itu terjadi pada usia berapa. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan Age Specific Death Rate atau ESDR. Ini definisinya adalah banyaknya kematian kelompok umur tertentu pada suatu periode tahun tertentu per 1000 penduduk. Jadi dispesifikkan usianya. Rumusnya jumlah kematian kelompok umur tertentu dibagi jumlah populasi umur tersebut dikali konstanta 1000. Contoh, pada tahun 2000 jumlah penduduk umur 40-44 tahun adalah 6.424 jiwa. Jumlah kematian penduduk usia 40-44 tahun adalah 92 jiwa. Jadi tinggal dibagi ya, karena ini sudah dikasih tahu per kelompok usia, maka 92 dibagi 6.424 kali 1000. Jadi 14,3 per 1000 angka kematian. 14,3 kematian per 1000 penduduk usia 40-44 tahun. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Setelah ini ada latihan ya di slide yang sama.